Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu yang tersisa yang belum hadir, mungkin saya akan mulai dengan presensi ya, presensi yang untuk yang bagi yang sudah hadir. Oke, Arsy sudah hadir belum? Belum ada, Pak. Oke. Afila hadir, Pak. siap. Kanavaro, Oke. Darel Hadir, Pak. Oke. Eva Hadir, Pak. Fahril hadir. Ya. Furai Visa. Murai hadir, Pak. Oke. Fatur. Hadir, Pak. Khairul Nizam. Hadir, Pak. Oke. Hanif Amrullah. Hadir, Pak. Hanif Ismail. Hadir, Pak. Elza. Hadir, Pak. Iqbal. Hadir, Pak. Laurentius. Hadir, Pak. Oke. Hadi. Hadir, Pak. Rizky. Rayes. Oke, Rizky. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Sandy. Hadir, Pak. Syarif. Hadir, Pak. Utari. Hadir, Pak. Oke, tadi yang terakhir confirm Arsy ya. Oke, baik, kalau gitu alhamdulillah sudah hadir semua. Untuk perkuliahan hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Ini pergantian pertukaran jam ya, dengan dosen Pak Dadan dan Bu Dini ya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf terlambat. Tadi sudah saya infokan via Kanavaro. Tahu-tahu laptop saya crash ya, blue screen. Jadi butuh dinormalkan dulu. Tadi sudah dengan Pak Ade ya. Alhamdulillah sudah normal kembali ya. Tetapi seperti masih yang kemarin, kameranya tidak bisa tampil ya di Google Classroom-nya. Oke, gitu. Kita melanjutkan yang kemarin ya.
Oke, kemarin kita sudah masuk ke bagian pendahuluan ya mengenai bilangan kompleks. Jadi untuk kali ini kita masih membahas mengenai bilangan kompleks ya. Masih ingat kemarin yang dimaksud dengan bilangan kompleks? Ada yang siapa yang ingat? Apa itu bilangan kompleks? Darel? Halo? Atau yang lain? Gabungan antara bilangan real dan imajiner, Pak. Oke. Ya. Gabungan atau kumpulan dari bilangan real dan imajiner. Jadi kalau bentuknya bilangan kompleks harus berbentuk seperti ini ya. Jadi persamaannya seperti ini. Ada bilangan real X dan juga bilangan imajiner ya. Misalnya ini Y-nya digandeng oleh I atau imajiner ya. Jadi X-nya sendiri itu adalah real part terhadap Z ya. Sedangkan Y-nya ini adalah imaginary part ya. Imaginary part terhadap Z. Gitu kan. Nah, bentuknya harus seperti ini dulu gitu. Kalau kita bicara mengenai bilangan kompleks. Nah, di dalam bilangan kompleks nantinya biasa kita untuk matematika bilangan kompleks ini dimanfaatkan saat di bagian engineering ataupun fenomena fisik. Itu biasanya kita bisa bilang apa ya, pemanfaatannya ya, pemanfaatan bilangan kompleks ya. Kompleks ya. Itu biasanya misalnya ada persoalan untuk menyelesaikan solusi persamaan getaran ya, atau juga menyelesaikan persamaan gelombang atau penentuan atau mencari ya, penentuan mencari resultan gaya ya. Anda mungkin sudah ambil kuliah ini ya, mekanika teknik, atau nggak tahu saya di DEC saya lupa itu ada kalau di DEB ada namanya mata kuliah kekuatan bahan atau mekanika kekuatan material. Itu biasa mencari menggunakan resultan gaya ya. Lalu ada
kinematika. Nah, ini juga ada. Kayaknya ada kalau di DEB itu ada mata kuliah khusus ya, kinematika. Atau mekanika dinamika itu juga ada. Ya. Apalagi optik, kalau penjelasan mengenai optik, terus ada mengenai mencari tegangan arus atau hambatan ya. Nah, ini pada rangkaian RLC ya, ini di elektro ya, biasa dipakai juga untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi-solusi yang memanfaatkan dengan menggunakan bilangan kompleks dan lain sebagainya. Nah, mungkin banyak ya. Setidaknya ini yang biasa mungkin nanti di mata kuliah lain atau di persoalan lain kalian menggunakan bilangan kompleks ini. Oke, kita balik ke sini dulu mengenai bilangan kompleks, meneruskan yang kemarin ya. Jadi untuk hari ini salah satunya kita mulai membahas mengenai aljabar bilangan kompleks. Ya. Mungkin sudah pernah mendengar juga atau sudah dipelajarin juga. Saya coba mengasih catatan untuk mengingatkan mengenai ini gitu ya. Jadi supaya tidak nanti kalau ada acuan di dalam penyelesaian soal kita mengacunya di sini. Oke, yang pertama itu adalah mengenai pola ya. Jadi pola untuk bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner atau I pangkat N. Nah, dalam pola bilangan imajiner, di awal ditemukannya bilangan imajiner, nilai I ya, itu sama dengan akar minus 1. Atau bisa disebut juga I kuadrat sama dengan minus 1. Lalu kalau itu I pangkat 2 ya. Kalau I pangkat 3 ya tinggal minus 1 dikalikan dengan I ya. Yang menjadi minus I. Lalu kalau I pangkat 4 berarti I pangkat 3 dikali I ya, minus I dikali I ya. Jadi hasilnya 1 nilainya. Lalu I pangkat 5 sama dengan I. I pangkat 6 sama dengan minus 1. I pangkat 7 sama dengan minus I. I pangkat 8 sama dengan
1. Nah, kalau Anda lihat ya, polanya bahwa pola bilangan imajiner setiap kelipatan 4 dia akan berulang kembali ya. Dia akan kembali berulang nih ya, dilihat di sini. Setiap kelipatan 4 pencet I pangkat 8 sama dengan 1. Jadi setiap ini kelipatan 4 dia akan kembali ke 1 ya. Jadi kalau mau kita gambarkan ya, ini kita I, ini nilainya 1, ini adalah minus 1, dan ini adalah minus I ya. Nah, di awalnya di kuadran 1 ini ya, ini X I ya. Nah, lalu kalau dikalikan dengan I lagi ya, I kuadrat menjadi minus 1 ya. Lalu minus 1 dikalikan I lagi ya, dikalikan dengan I itu akan menjadi minus I. Minus I dikalikan lagi dengan I, ini akan kembali ke kuadran 1 atau nilainya akan menjadi positif 1 ya. Kalikan dengan, nah ini analogi bahwa untuk menganalogikan bilangan kompleks sendiri itu supaya mudah itu kita analogikan dengan ruang 2 dimensi ya. Jadi bilangan kompleks perlu analogi ya, ruang 2 dimensi. Nah, di sini gerak yang terjadi ya, gerak ini yang di setiap kuadran ini ya, setelah dikalikan dengan I ya, ketika dikalikan bilangan kompleks ya, ini bisa kita sebut dengan rotasi ya. Bisa kita sebut dengan rotasi.
Beda halnya kalau kita berbicara mengenai bilangan real. Kalau ini bilangan kompleks, kalau bilangan real itu hanya sebatas hanya ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak dia positif, dia negatif. Berarti kan kalau digambarkan kalau bilangan real ya, misalnya ini pusatnya 0 ya, dia akan bergerak apakah dia nilainya akan menjadi positif misalnya 1 atau negatif 1, atau kalau dikalikan 2 itu nilai resultannya ya, tergantung lihat nilainya apa positif atau negatif, ini menentukan arahnya dia kemana gitu ya. Oke, itu untuk pola bilangan imajiner. Kalau ini bilangan real ya. Ini pola bilangan real. Kalau yang ini bilangan imajiner. Nah, atau ini juga bisa disebut dengan sumbu real. Ya, ini sumbu imajiner. Sumbu real dan sumbu imajiner. Oke, silakan di capture dulu sambil atau dicatat. Oke, kita lanjut ke bagian kedua ya, mengenai aljabar bilangan kompleks. Seperti yang kemarin di awal, kalau bilangan itu atau aljabar itu ada operasinya ya, operasi aljabar. Nah, kalau untuk bilangan kompleks itu juga ada. Yang pertama itu mengenai penjumlahan. Jika persamaan pertama bilangan kompleks itu X1 ditambah I dikali Y1, dan yang keduanya Z2 nya X kuadrat ditambah I Y kuadrat ya. Bentuk dari yang ditanyakan adalah bagaimana kalau dengan Z3 ya, di mana Z3 itu adalah Z1 ditambah Z2 ya. Maka hasilnya bentuknya ya, Z1 kita masukkan
Z2, ya, jadi hasilnya X1 ditambah X2, ya. Jadi dikelompokkan yang sama, ya, dikali Y dikali kurung Y1 tambah Y2. Begitu juga dengan pengurangan. Ya. Masih sama, kita pakai persamaan yang ada, ya, Z1 dan Z2. Tapi kalau Z3-nya, di mana Z3-nya adalah Z1 dikurangi Z2, ya, maka Z3 sama dengan akan menjadi X1 dikurangi X2, ya, ditambah Y1 dikurangi Y2. Jadi Z-nya yang 1 atau Z-nya yang 2, yang mana yang duluan? Nanti disesuaikan. Ya. Udah mulai, Mas? Nah, ini yang keempat adalah kesamaan. Masih pakai yang sama, ya. Jika Z1 sama dengan X1 tambah Y dikali Y1, Z2 sama dengan X2 ditambah Y kali Y2, ya. Kalau Z1 sama dengan Z2, maka, ya, X1 sama dengan X2 dan Y1 itu juga sama dengan Y2. Itu kalau bilangan kompleksnya memiliki kesamaan. Kalau saya kecepatan tolong dikoreksi, ya. Oke, masuk operasi berikutnya adalah mengenai perkalian. Ya, sama. Misalnya masih sama, kita pakai Z1 sama dengan Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2, ya. Dengan Z3, ini Z3-nya Z1 dikali Z2. Maka Z3-nya sendiri akan menjadi X1 ditambah Y1, ya, dikali X2 tambah Y2, ya. Sama dengan, tinggal kita kalikan seperti biasa, kali silang, ya. X1 X2 ditambah X1
Y2 ya, ditambah I X2 Y1 ya, ditambah I kuadrat dikali Y1 Y2 sama dengan, kita bisa gabungkan ya, X1 X2 dikurangi Y1 dikali Y2 ditambah imajiner dalam kurung X1 kali Y1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, bentuk dari yang perkalian akan seperti ini. Oke, setelah perkalian, sebelum kita masuk ke dalam pembagian, ya, kita masuk ke yang namanya konjugasi. Apa itu konjugasi? Konjugasi apa? Halo? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Konjugasi itu lawannya ya, atau kebalikannya. Ya. Jadi kalau seperti kita ketahui bahwa bentuk bilangan kompleks itu ada Z sama dengan X tambah I dikali Y. Ya. Nah, untuk konjugasi ini biasanya disimbolkan ya, simbolnya konjugasi ya, itu bisa dari Z ini ya, persamaan Z ini, Z bar ya, atau Z bintang. Nilainya berapa? Nilai bilangan kompleks konjugat itu adalah Z bar atau Z bintang ya, sama dengan lawannya dari positif negatif ya. Nah, ini adalah bentuk dari konjugatnya ya. Konjugat dari bilangan kompleks. Oke, untuk konjugat misalnya ya, coba Anda lihat ya, perhatikan ya. Misalnya bilangan kompleks ya, dikalikan dengan konjugatnya
dari bilangan kompleks itu. Ya. Bilangan kompleks dikalikan dengan bilangan kompleks yang conjugate. Ya. Sama dengan X tambah I kali Y, ini bentuk bilangan kompleks. Yang dikalikan dengan conjugate-nya berarti X minus I kali Y. Ya. Akan bentuknya menjadi perkalian silang X kuadrat min I kali XY, ya, ditambah I kali XY juga ya, dikurang I kuadrat Y kuadrat. Ya. Jadi ini habis, ya. Bisa kita coret. Jadi kalau bilangan kompleks dikalikan dengan bilangan kompleks konjugatnya, ya, atau sebaliknya, ya, ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Apa itu X kuadrat dan Y kuadrat? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Pak mau nanya Pak, Apa? Ya, gimana? itu kan X kuadrat, terus yang IX-nya udah habis, I kuadratnya kemana ya Pak? Ya, sebentar. Oh iya. Oh itu ya, I kuadrat ya, I kuadrat, Y kuadrat ya. Oh, I kuadrat berapa nilainya? Min 1. Min 1 I kuadrat ditambah min Jadi 1. 1 kan? Jadi 1 ya? Oh, iya Pak. Sebentar. Min 1 ya. Ya kan? Jadi bisa aja ya. Sebentar. I kuadrat X kuadrat plus minus I atau nulisnya gini deh, X kuadrat sisanya ini kan, I kuadrat Y kuadrat. I kuadrat berapa? Min 1. Min 1. Min 1 kan, dikali Y kuadrat, sama kan, X kuadrat plus Y kuadrat, gitu ya. Oke Pak, kasih Pak. Oke. Nah, apa tuh tadi, balik lagi ke sini, X tambah Y kuadrat. X tambah Y kuadrat, kalau kita mau mencari sebuah apa? Resultan, ya enggak? Ya, resultan. Jadi kita gambarkan di diagram harga. Jadi ini sama dengan
Kalau kita mau mencari R, ya, R. Sama dengan kalau mencari nilai R, nanti rumusnya pakainya ini R kuadrat, ya, sama dengan X kuadrat ditambah Y R kuadrat sama dengan kuadrat, sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, sampai sini untuk yang masalah conjugate, ya, konjugasi. Oke, yang terakhir aljabar untuk bilangan kompleks itu, yang belum itu adalah mengenai pembagian. Oke ya, pembagian. Jika sama, kita yang pakai sederhananya saja dulu. Z1 bilangan kompleks pertama I X1 ditambah I Y1, ya. Dan Z2 sama dengan X2 plus I Y2. Oh ya, mumpung saya ingat, untuk bilangan imajiner, ya, kalau ada perkalian seperti yang tadi yang di sini, ya. Nah, bentuk I-nya ini Anda lihat, supaya bisa selesai, I-nya itu lihat polanya, ya, ini pola bilangan imajiner, ya, pola bilangan imajiner. Supaya apa? Supaya bisa solusi atau bisa selesai, gitu ya. Jadi dalam bentuknya tidak I lagi. Oke ya, kita lanjut ke masalah pembagian. Ya, kita masuk ke masalah pembagian bilangan imajiner. Ya, kita punya Z1 atau bilangan kompleks pertama, Z3-nya sama dengan Z1 bilangan kompleks pertama dibagi bilangan kompleks kedua, ya. Solusinya adalah Z3 sama dengan X1 ditambah I dikali Y1 per X2 ditambah I dikali Y2. Kalau pembagian berarti penyebutnya kita jadikan pengali, ya, tapi harus lawannya, ya. Lawannya berarti X2 dikurangi I kali Y2 dibagi X2 dikurangi I kali Y2, harus sama, ya. Jadi kalikan sifat konjugat, ya, atau konjugasi yang di bawah ini, ya, agar hasilnya nanti akan menjadi bilangan rasional. Kita selesaikan untuk persamaan operasi pembagian, ya. Ini sama dengan
X1 dikali X2 ya. Nanti Anda tinggal perkalikan saja ya. Yang dari yang sini, yang atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. Dikurangi I X1 Y2 ditambah I X2 kali Y1 ditambah Y1 dikali Y2 dibagi tadi kan sudah ya, X2 tambah I Y2 dikali X2 kurangi I Y2, ini kan conjugate ya, supaya bisa jadi bilangan rasional ya. Jadi hasilnya itu kan sudah dilihat di atas tadi, conjugate menjadi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, hasilnya bisa kita pecah atau kita kelompokkan ya. Jadi X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat tutup ya, ditambah X2 Y2 X2 Y1 X2 Y1 dikurangi X1 Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini hasilnya untuk solusi masih ada yang kurang ya, kurang I. Lupa I-nya. Jadi ini solusi untuk bilangan kompleks kalau di bilangan kompleks dibagi bilangan kompleks. Dan ternyata untuk sistem operasi bilangan kompleks dibagi bilangan kompleks ini masih bentuknya bilangan kompleks karena ini masih bilangan real, yang ini masih ada I-nya ini ya. Jadi ini masih ada bilangan imajiner ya. Jadi kalau ada bilangan kompleks dengan bilangan real dengan bilangan imajiner, ini masih bilangan kompleks, masih dalam bentuk bilangan kompleks ya. Untuk Z3 dibagi ya, Z1 dibagi Z2 masih dalam bentuk bilangan kompleks. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk operasi aljabar dari ketujuh operasi? Belum?
Kayaknya belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya untuk yang berikutnya. Jadi polanya sudah tahu, penjumlahan, pengurangan, lalu kalau ada kesamaan antar bilangan kompleks ya, lalu perkalian dan conjugate atau konjugasi ya. Lalu yang terakhir itu pembagian ya. Jadi kalau konjugasi itu hasilnya tadi adalah seperti kita mencari resultan ya, kalau pada penyelesaian permasalahan vektor ya, mencari panjang resultannya itu yang ini, yang tadi, yang R tadi, ini. Atau ini juga biasanya kita rumus Pythagoras ya. Oke. Setelah operasi aljabar untuk bilangan kompleks ya, kita lanjut. Ada yang sudah pernah mendengar atau materi atau istilah mengenai ini, diagram Argan. Ada yang sudah pernah? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, diagram Argan sendiri ini biasanya untuk penyelesaian peninjauan koordinat polar, kutub yang berhubungan dengan itu, atau juga kan kalau dalam penentuan gaya dari beberapa arah ya, bisa ada gaya dari ya, nanti kita lihat ada contohnya. Nah, bisa ada gaya dari sini ke sini, bisa ada ke sini juga. Nah, Anda diminta mencari vektor gayanya dari ketiga gaya itu. Ini bagaimana? Nah, itu nanti ada salah satunya dengan menggunakan bilangan kompleks ya. F resultan kan berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 ya. Nanti FR ini apa nilainya berapa, nilai dan arah ya. Arahnya kemana gitu. Ini ada di persoalan mekanika teknik juga ada, tambahan juga ada ya itu. Nah, sebelum masuk ke sini kita coba mengenalkan apa itu diagram Argan. Jadi kalau dibentukkan ya seperti biasa ya. Nah, tadi saya sudah bilang ini bilangan sumbu real. Nah, ini adalah sumbu imajiner. Ini bisa 4 kuadran ya, tapi saya coba menggambarkan di kuadran pertama terlebih dahulu ya. Kalau ada gaya misalnya seperti ini atau arah suatu nilai gitu kan. Nah, anggap saja ini adalah
Y ya, yang nempel dengan bilangan imajiner. Lalu ini adalah yang disebut real, itu kita sebut misalnya X ya, karena Z ya sekali lagi sama dengan X tambah I kali Y. Seperti yang tadi sudah dianalogikan bahwa bilangan kompleks itu perlu analogi ruang 2 dimensi, ya kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, dari gaya ini ya, dari arah suatu nilai ini akan membentuk pasti yang namanya sudut ya, sudut di sini. Atau kita bisa sebut dengan theta. Lalu panjangnya ini ya, ini kita sebut dengan resultan. Jadi kalau Z sama dengan X tambah I kali Y, kalau kita mau mencari resultannya ya, ini adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari mana? Dari yang tadi, dari operasi bilangan yang conjugate atau kebalikannya. Jadi konjugasi bilangan kompleks dikalikan bilangan kompleks yang dikonjugasi. Nah, itu hasilnya seperti ini. Jadi R resultan. Atau bisa dituliskan juga dengan seperti ini ya. Awal ya tadi, dari mana asal muasalnya. Atau nilai mutlak dari Z itu juga bisa disebut dengan R ya. Nanti kalau Anda ketemu rumus ini, pasti Anda tidak asing dengan yang namanya amplitudo di fisika, atau bisa disebut dengan argumen Z atau argumen bilangan kompleks. Nah, diagram Argand ini yang disebut dengan diagram Argand ya. Ini diagram Argand, yaitu merepresentasikan mengenai koordinat polar ya. Jadi ada arah dan sudut. Atau kita juga bisa menuliskan bilangan kompleks itu ya, kalau hubungannya dengan resultan dan sudut ya, kita menuliskannya bisa dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Atau cos dan sin ini bisa kita singkat menjadi R kali cis theta ya.
Nah, atau juga bisa kita tuliskan menjadi Z ya, kalikan R cos theta tambah I kali sin theta. Ini bisa kita tuliskan I pangkat I theta. Ini adalah bilangan Euler ya. Ini adalah bilangan Euler. Nah, kalau dilihat dari diagram Argand ini ya, kalau kita mau mencari nilai X ya, nilai X ini sama dengan R dikali cos theta ya. Bisa kan cos itu dari mana? Lalu kalau mau mencari Y, di cos itu depan miring ya, X. Kalau Y nya berarti sin theta. Baru kita masuk ke sini yang Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I kali sin theta. Itu. Lalu bagaimana kalau perkalian bilangan kompleks koordinat polar seperti ini ya. Jadi kalau bilangan kompleks kita punya misalnya bilangan kompleks yang pertama itu Z1 sama dengan R1 dikalikan E pangkat I theta 1 ya, dengan Z2 sama dengan R2 dikalikan E pangkat I theta 2 ya. Maka Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali E ini kali pangkat I ya, dikali theta 1 ditambah theta 2. Ini rumus kalau kita mencari pemasaran mengenai rotasi sudut. Oke ya, untuk diagram Argand sampai sini ada yang ditanyakan dulu.
namanya diagram Argand. Nggak ada. Belum, Pak. Sebentar. Kita lanjut ya. Ada yang keluar. Siapa yang keluar? Siap. Sebentar. Ada lagi misalnya ya, tadi kan bentuknya bahwa X plus I kali Y sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta. Ini ya. Menjadi R E pangkat I theta. Lalu misalnya kalau ada nah bentuk dari E pangkat I theta itu kan sama dengan cos theta ditambah I dikali sinus theta. Ya. Sedangkan konjugatnya E pangkat minus I kali theta ya sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Nah, kalau kita ketemu permasalahan seperti ini, misalnya plus minus ya, E pangkat plus minus I theta ya, bisa kita jabarkan menjadi E pangkat I theta ditambah E pangkat
minus I kali theta. Atau bisa kita tuliskan menjadi cos theta, ya, ini jadi kita masukkan masing-masing ya, yang ini sama yang ini ya. Bisa kita tuliskan, masukkan ke sini menjadi cos theta ditambah I dikali sinus theta ya, ditambah ya, ini kan tambah plus cos theta dikurangi I kali sinus theta. Nah, kalau kalian nanti bertemu atau pernah bertemu bahwa bentuk ini ada yang tahu bentuk ini adalah apa? Persamaan apa? Nanti kalau Anda Nggak tahu kok. ya, nanti kalau Anda cari tahu itu mengenai solusi untuk mencari persamaan gelombang. Nah, kan? Ternyata masuk di situ matematika ya. Nah, dari solusi persamaan gelombang yang bentuknya masih seperti ini, coba kita uraikan ya. Nah, hasilnya adalah dari sini cos theta tambah I kali sin theta ditambah cos theta dikurangi I kali sin theta sama dengan ya, jadi ini coret ya. Jadi sisanya adalah 2 cos theta. Nah, kalau 2 cos theta ini kan sudah tidak ada bilangan imajiner ya. Jadi bisa solve atau tersolusikan ya. Gitu. Atau kita bisa mau menuliskan bahwa rumus atau kita mencari cosinus theta itu bisa juga dengan setengah kali E pangkat I theta ditambah E konjugat ya, I kali theta. Ya, itulah matematika. Masih ada lagi nih. Ini baru nilainya yang positif. Nih, Anda lihat kan? Di sini kan dia mintanya positif negatif ya. Nah, baru nilainya yang positif. Bagaimana dengan yang negatifnya? Ini kan positif. Yang negatifnya bagaimana? Yang negatifnya bisa kita selesaikan juga. Ini sudah belum? Pelan-pelan aja. Tulis udah Pak. Oke. Satu orang mewakili ya. Saya anggap sudah menyimak dan menulis. Oke, bagaimana dengan yang negatifnya? Ya tadi positifnya, sekarang yang negatifnya. Jadi misalnya E yang negatifnya pangkat I theta dikurangi E
pangkat minus I theta. Ya. Akan menjadi apa? Masukkan nilainya yang ini ya. Ini yang ini. Ya, kita masukkan ke bawah. Sama dengan cos theta ditambah I dikali sin theta dikurangi, ya ini boleh pakai kurung masing-masing, dikurung boleh, ya. Cos theta dikurangi I kali sin theta. Nah ini negatif ketemu negatif jadi positif, bisa kita tuliskan menjadi cos theta ditambah I sin theta dikurangi cos theta ditambah I sin theta. Ini nggak usah. Ya, atau bisa kita sederhanakan cos theta-nya sudah habis, ya, menjadi 2 kali I dikali sinus theta. Atau bisa kita tuliskan seperti cos theta kalau kita mau mencari sinus theta, ya, sama dengan 1/2 I, ya, dikali E pangkat I theta dikurangi E pangkat minus I kali theta. Ya. Nah, ini adalah bentuk nanti ada kita kenal kalau ada bentuknya seperti ini. Satu lagi, KE pangkat I kali theta, ya, dikalikan N, ya, dipangkatkan N maksud saya, ini sama dengan E pangkat N dikali I kali E, ya. Jadi N nya itu berapapun gitu maksudnya ya, pangkatnya. Nah ini akan menjadi cos sinus N nya itu berapa dikali theta ditambah I kali sinus kalikan N nya berapa kalikan theta. Atau kita bisa sederhanakan menjadi, ya, cos theta ditambah I sinus theta pangkat N. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan yang namanya untuk penyelesaian bilangan kompleks, ya. Kalau ketemu bilangan kompleks, ini persamaan de Moivre yang menemukan itu, jadi dinamakan persamaan de Moivre. Itu.
Lalu apakah apakah bilangan kompleks bisa menyelesaikan persamaan diferensial atau persamaan diferensial order 2 atau persamaan kuadrat? Kira-kira bisa ya. Nah, dari sekian banyak tadi kita sudah beberapa menemukan atau bisa kalau ada persamaan-persamaan yang kita bisa temukan, yaitu misalnya ini yang satu ini persamaan gelombang, rotasi sudut, ya. Ini bentuk-bentuk dasarnya dari mana hasilnya ini, ya ini Anda harusnya sudah tahu, gitu ya. Semua itu diselesaikan dengan bilangan kompleks, ya. Ada bilangan realnya dan bilangan imajinernya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Atau cukup? Pak, saya nggak kebayang kalau misalnya udah ke soal, Pak. Oke, untuk soal ya, kalau kita mungkin pelan-pelan dulu ya, satu-satu. Misalnya mengingat lagi yang semester kemarin, ya, katanya sudah pernah diberikan oleh pengajar sebelumnya. Kita coba contoh ya, contoh-contohnya bertahap aja dulu. Kita masuk ke contoh sebentar. Contoh. Oke, yang pertama. Tentukan ya nilai I imajiner pangkat 59. Jadi kita lihat polanya, jangan lupa polanya I dan pola operasi aljabar ya. Nah, kita ingat bahwa I ya sama dengan akar minus 1. Sedangkan I pangkat 59 ya, agar mudah kita bisa pecah ya. Misalnya dalam hal ini Anda coba perkalikan ya pangkat yang mudah, atau kita lihat polanya yang pola bilangan imajiner itu supaya nantinya bisa menjadi bilangan real. Anda lihat lagi tadi yang di atas ya, yang ini mana pola, oh ini ya. Nah, ini pola-pola ini Anda lihat ya, apakah I pangkat 4 atau apakah I pangkat 8 gitu kan, yang mudah gitu, nanti jadi bilangan real imajiner itu. Nah, I pangkat 4 ini akan menjadi sama dengan 1 ya.
Oke, itu dulu. Ini ya. Jadi I pangkat 59 bisa kita pecah menjadi I pangkat 56 dikali I pangkat 3. Ya. Yang mudah, kira-kira yang mana? I pangkat 56 sendiri bisa kita pecah juga menjadi I pangkat 4 ya, dikali dipangkatkan 14 ya. 4 kali 14 sama dengan 56 dikali I pangkat 3 sama dengan I pangkat 4 I pangkat 4 nilainya 1 ya. Jadi I pangkat 4 nilainya 1 pangkat 14 dikali I pangkat 3 berapa? Min I. Min I ya, min I. Jadi ya, I pangkat 59 sama dengan min I. Berapa min I? Min akal minus 1 ya, min I pangkat 3. Oh ya. Nah, ini solusinya. Ini dulu. Jadi kalau lihat dari pola ini kita coba pecah-pecah dulu gitu. Lihat polanya, nilainya yang bisa menjadi bilangan real. Oke, tuh. Sebentar, ada tamu. Ya. Maaf ya Pak. Siapa? Lagi ngajar. Jam 3 bisa. Atau Ya, berapa? nanti 15 menit lagi. Masih ya? Ya. Oke, kalau perkalian atau operasi aljabar kira-kira sudah ya. Sekarang kita coba masuk ke koordinat polar. Ya. Biar agak ini aja langsung. Yang kedua, selesai punya soal yang kedua. Ya. Tuliskan Z bilangan kompleks Z sama dengan 2 dikurangi 2 akar 3 pangkat I ke dalam bentuk polar. Ya. Untuk polar itu harus ada resultan dan sudut. Ya kan? Nah, bagaimana? Kita coba selesaikan. Ya. Coba kita tuliskan bahwa bilangan kompleks itu adalah X ditambah I dikali Y. Ya. Atau bilangan kompleks itu
tadi kita sudah tahu bahwa Z sama dengan, kalau hubungannya dengan bentuk polar itu R cos theta ya, ditambah I dikali sinus theta. Atau kalau kita nanti mau mencari resultannya ya, sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, apa yang harus kita cari dulu kalau dari ada bentuk bilangan kompleks ke dalam bentuk polar? Yang harus kita cari dulu adalah misalnya resultannya ya, resultannya. Nah, ini adalah bisa kita bilang dengan nilai X, nilai X ya, nilai X. Nah, ini nilai Y. Kembali ke sini. Kita tinggal masukkan nilai X-nya, X kuadratnya adalah berarti 2 kuadrat ditambah minus 2 akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 4 kali 3 gitu ya, minus 2 kuadrat akar 3 kuadrat sama dengan akar 16 kali 4. Kita sudah dapat resultannya. Lalu berikutnya kita cari, yang kita cari adalah tetanya, ya kan, resultan sudah, berarti kita cari tetanya berapa. Nah, dalam mencari teta tadi kan sudah di atas, jadi rumusnya adalah tangent theta 1 sama dengan Y per X. Kita bisa tuliskan berapa? Minus 2 akar 3 ya, per 2 sama dengan tetanya berapa? Nilai dari akar 3 ini saya dapat arkus tangan theta akar 3 itu 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, setelah itu kita gambarkan ke dalam diagram argannya ya, kita sudah punya resultannya, kita juga punya tetanya ya. Kita gambarkan ke diagram argan ya. Ini kita sebut saja sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X ya.
kita tentukan dulu titiknya ya. X dan Y-nya itu, kalau X-nya kalau dari soal itu adalah X-nya 2 ya. 2 anggap aja di sini lah. 2. Y-nya minus 2 akar 3, berarti kan arahnya ke bawah ya. Imajiner minus 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, berarti kalau seperti ini kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan panahnya akan berada di kuadran 4 ya. Jadi kita tarik saja di sini. Ini sini. Ya kira-kira gitu. Nah, panjangnya kita sudah tahu bahwa ini adalah R-nya itu sama dengan 4. Lalu sudutnya ini θ1 ini yang dibentuk ini θ1 ya. Ini θ1 ya, 60 derajat. Kalau dalam diagram Argan perhitungannya penentuan sudutnya itu harus dari sini. Jadi dari imajiner bilangan real positif ke arah sini. Jadi kalau ini θ1 sama dengan 60 yaitu di sini, berarti kalau sudut θ-nya itu bukan 60. Jadi masih sebentar. Oke. Jadi θ-nya itu dalam satu putaran itu berarti 360 derajat dikurangi θ1 sama dengan 360 kurangi 60 derajat. 300 derajat. Kalau kita mau dalam bentuk P ya, ini dikalikan dengan P bentuknya radian ya, 180 derajat sama dengan 5/3 Pi. Kalau ditanyakan dalam bentuk diagram Argan dan polarnya, kalian harus menggambarkan sampai dengan menggambarkan seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan nilai resultan dan nilai sudut ya, θ ini θ 5/3 pi ini ke dalam persamaan yang ini, yang Z sama dengan ini. Kan kita ingin mencari juga persamaan bilangan kompleksnya. Jadi kita tuliskan bahwa Z itu adalah R kali cos θ ditambah
I dikali sinus theta sama dengan 4, R nya kan 4 tadi, kita dapat cosinus cosinus 300 derajat ya. Cosinus 300 derajat ditambah I dikali sinus 300 derajat. Atau jadi kita bisa sederhanakan bahwa bilangan kompleksnya menjadi Z ya, E pangkat I dikali 300 derajat, atau ya Z sama dengan 4 kalau kita mau menuliskan dalam bentuk radian, cos 5/3 kali pi ditambah I sinus 5/3 pi. Nah, ini jawaban sampai akhirnya ini untuk persoalan yang tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Masih di situ? Apa sudah pulang nih? Masih, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya mah nggak ada, Pak. Belum. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada PR. PR ya. PR-nya boleh. Ini udah dicatat ya. Sambil dicatat tadi. Udah ya? Sudah, Pak. Sudah di-record juga, Pak. Oh, sambil direcord. Boleh. Oke. PR. Saya punya diagram ya. Ini saya kasih ya imajiner Y dan X, realnya punya gaya ke sana ya. Besarnya itu F1 sama dengan 107,59 Newton dengan sudut tetanya teta F1 nya itu adalah sini ya, 45 derajat. Yang berikutnya saya punya gaya yang kedua, arahnya ke sini ya. Nanti Anda gambarkan pakai penggaris ya, lurus. F2 sama dengan 87,85 Newton. Sudutnya berapa? Sini membentuk sudut 60 derajat. Lalu ada yang ketiga, arahnya ke sini ya. F3 sama dengan
130 Newton. Membentuk sudut di sini 15 derajat. Nah, pertanyaannya carilah resultan dari ketiga gaya tersebut, di mana F resultan sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Jadi atau saya punya benda di sini menggantung ketiga posisi atau ditarik gayanya, ya. Coba carikan resultan gayanya, di mana Fr sama dengan F1 tambah F2 kali F3. Nanti Anda ketika harus mencari Fr, lalu ada mencari theta dan R-nya berapa. Lalu juga gambarkan diagram akhirnya atau diagram resultannya. Udah, itu aja. PR 1, mencari resultan gaya. Kapan ngumpulinnya? Halo. Minggu, Pak. Hari Minggu, Pak. Bagaimana, Pak? Sepakat hari Minggu. Sepakat, Pak. Oke, Minggu ya. Minggu jam 12 siang. Saya tunggu. Nanti saya buatkan linknya di Google Classroom. Nanti kita lihat. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya, sebelum masuk materi baru, kita bahas sekilas. Atau nanti kalau saya ketemu contoh-contoh penerapan mengenai bilangan kompleks, akan kita tambahkan sedikit di situ. Gitu ya, kira-kira semuanya. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas perhatiannya dan kehadirannya. Semoga pertemuan hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Minggu besok kalian apa? Praktek ya? Praktek, Pak. Oke, berarti Praktik, Pak. 2 minggu lagi ya? Betul. Oke, 2 minggu lagi kita ketemu, tapi jangan lupa latihannya bisa Anda kerjakan. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup. Terima kasih.